dengan tokoh-tokoh salafi gitu. Itu sampai terakhir tadi itu bertemu dengan Ustadz Haidir, yaitu kakaknya Ustadz Zulkarnain Sanusi. Ustadz Zulkarnain Sanusi, kakaknya itu. Beliau berbicara tentang kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang ruh dan tingkat kualitas iman terhadap doa. Jadi pengaruh iman terhadap doa. Jadi kalau ingin terkabul doanya itu imannya yang benar. Ustadz Wahabi yang menyebut dirinya dengan salafi ini berbicara tentang sesuatu hal yang dia dapat dari cerita teman sejawatnya, sesama Wahabi, yang dia katakan berasal dari ulama kebanggaannya, yaitu Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Mereka hanya mengambil apa yang sesuai dengan keinginannya saja. Kali ini dia mengambil dari kitab Ibn Qayyim dan langsung menyebarkannya dengan bangga, karena memang Ibn Qayyim ini adalah salah satu ulama rujukan Wahabi. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah Ustadz Wahabi ini dan gerombolannya yang lain dapat menerima semua yang datang dari Ibn Qayyim? Sekarang mari kita lihat contoh apa saja yang terdapat dalam kitab Ibn Qayyim. Dalam kitab Ar-Ruh, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 1 yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 21 sampai 22. Ibn Qayyim berkata, telah disebutkan oleh sekelompok salaf bahwa mereka mewasiatkan agar membacakan Al-Quran di sisi kubur mereka ketika telah selesai dikubur. Berkata Abdul Haq yang meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar memerintahkan untuk dibacakan surat Al-Baqarah di sisi kuburnya. Dan salah satu ulama yang berpendapat dengan hal ini adalah Al-Ala bin Abdurrahman. Sedangkan Imam Ahmad mengingkarinya karena belum sampai kepadanya riwayat yang menyatakan dibolehkannya hal ini. Tetapi setelah itu dia, yaitu Imam Ahmad, tidak mengingkarinya. Dapat pemirsa perhatikan, meskipun berasal dari kitab yang sama yang dia sebut dalam videonya, yaitu kitab Ar-Ruh, namun hal ini tidak dipakai oleh Ustadz Wahabi ini dan gerombolannya. Mereka bersikeras bahwa membaca Al-Quran atau salah satu surat Al-Quran di kuburan adalah bid'ah. Meskipun Ibn Qayyim juga menyebutkan sikap Imam Ahmad bin Hambal yang katanya imam mazhabnya para Wahabi. Dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Asimah, halaman 616 sampai 617. Ibn Qayyim berkata, sesungguhnya para fakih imamiyah dari awal sampai akhir mereka semua menukil hadis dari Ahlul Bait, bukan dari Abdullah bin Saba, sampai kalimat ini mutawatir menurut mereka dari Ja'far bin Muhammad dan lainnya dari Ahlul Bait. Sesungguhnya para pengingkar telah mendustakan mereka semua dan mengatakan mereka sepakat berbohong mengatasnamakan Ahlul Bait, padahal di kelompok imamiyah terdapat para ulama, pakar ilmu dan pandangan dalam ijtihad. Walaupun mereka berbuat salah dan melakukan bid'ah tentang persoalan sahabat, namun tidaklah pantas menghukumi mereka semuanya sebagai pendusta dan bodoh. Pengarang kitab Sahih yaitu Bukhari, Muslim dan lain-lainnya telah meriwayatkan dari kelompok imamiyah membawakan hadis mereka, serta kaum muslimin berhujjah dengan hadis mereka, dan para ulama senantiasa menukil dan membahas bersama mereka. Ibn Qayyim menyatakan bahwa hadis-hadis Syiah berasal dari Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi, dan memberi argumen yang sangat kuat bahwa Bukhari dan Muslim serta selain mereka berdua juga meriwayatkan dari kelompok Syiah. Namun Ustadz Wahabi ini dan gerombolannya justru bertentangan dengan imamnya sendiri dengan menolak semua hadis Syiah. Oleh karena itu, Ibn Qayyim menjuluki gerombolan yang suka mengeneralisir ini dengan sebutan para pengingkar. Dalam kitab Madarijus Salikin, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Dar As-Sumai'i, cetakan pertama tahun 2011, halaman 2695.
Ibn Qayyim berkata, kemudian Ibn Taimiyah memberitahukan manusia dan para panglima pada tahun 702 Hijriah ketika pasukan Tatar bergerak menuju Syam. Sesungguhnya kehancuran dan kekalahan bagi mereka dan sesungguhnya kemenangan serta pertolongan milik kaum muslimin. Ia, yaitu Ibn Taimiyah, bersumpah 70 kali lebih tentang hal tersebut. Lalu ada yang berkata menegurnya, yaitu menegur Ibn Taimiyah. Katakan insya Allah. Ibn Taimiyah menanggapi, insya Allah pasti terjadi, bukan bisa terjadi atau angan-angan. Tahqiqan maksudnya urusan yang tidak diragukan lagi, dan dia, Ibn Taimiyah, mengetahui hal itu. Dan aku, yaitu Ibn Qayyim, mendengarnya berkata seperti itu. Ibn Taimiyah berkata, ketika mereka banyak menegurku atas hal itu, maka aku katakan, kalian jangan banyak mengkritikku. Allah telah menetapkan dalam Lauh Mahfuz. Kami tegaskan, Allah telah menetapkan dalam Lauh Mahfuz bahwa mereka, yaitu pasukan Tatar, akan kalah dalam pertempuran kali ini, dan sesungguhnya kemenangan untuk tentara Islam. Ibn Taimiyah berkata, maka aku beri atau hidangkan kue kemenangan kepada sebagian pemimpin dan prajurit sebelum mereka berangkat menemui musuh. Ustadz Wahabi ini dan gerombolannya sibuk menyebarkan fitnah bahwa orang-orang Syiah ghulu atau berlebih-lebihan terhadap para imam mereka, namun membisu dan tidak mengkategorikan ghulu ketika Ibn Qayyim menyatakan bahwa dedengkot para Wahabi, yaitu Ibn Taimiyah, mengetahui Lauh Mahfuz. Bahkan Ibn Qayyim pun pernah menyatakan dalam kitabnya Pengetahuan Ibn Taimiyah tentang Ilmu Ghaib, dalam kitab Madarijus Salikin, jilid yang sama, halaman 2697 sampai 2698. Ibn Qayyim berkata, Ibn Taimiyah telah mengabarkan kepadaku tidak hanya sekali tentang urusan-urusan batin yang dikhususkan denganku dari hal-hal yang aku bersungguh-sungguh atasnya, dan lisanku belum pernah berbicara tentangnya. Dia, yaitu Ibn Taimiyah, telah mengabarkan kepadaku sebagian kejadian-kejadian besar yang akan terjadi pada masa yang akan datang, dan belum ditentukan waktu kejadiannya. Aku telah melihat sebagiannya, yaitu kejadian itu. Juga aku menunggu sebagian sisanya, yaitu kejadian yang belum terjadi. Dan hal-hal yang telah disaksikan oleh sahabat-sahabat besar Ibn Taimiyah dari hal itu, berkali-kali apa yang telah aku saksikan. Wallahu a'lam. Dalam kitab Zadul Ma'ad, karya Ibn Qayyim, jilid 5, yang diterbitkan oleh Muassasah Risalah, cetakan ketiga tahun 1998, halaman 521. Ibn Qayyim berkata, sesungguhnya Aisyah mendapat cobaan dengan masalah ini, yaitu menyusui orang dewasa, karena dia mengerjakannya, mengawasinya, dan mengajak teman-temannya, yaitu istri Nabi yang lain, maka dia memiliki perhatian yang serius tentangnya. Ustadz Wahabi ini dan gerombolannya sibuk menebarkan fitnah bahwa Syiah menghina istri Nabi. Namun ketika Ibn Qayyim, kebanggaannya Wahabi, mengatakan tentang istri Nabi yang tidak pantas sama sekali, mereka diam 1000 bahasa. Dalam kitab Ighasatul Lahfan, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang diterbitkan oleh Darul Ma'rifah, cetakan kedua tahun 1975, halaman 126. Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah sholat di atas sajadah sama sekali. Kami tegaskan, Rasulullah tidak pernah sholat di atas sajadah sama sekali, dan tidak pernah sekalipun dibentangkan sajadah di hadapan beliau sallallahu alaihi wa alih. Akan tetapi beliau sholat di atas tanah. Terkadang beliau sallallahu alaihi wa alih juga sujud di atas tanah yang basah, dan juga terkadang beliau sholat di atas tikar. Ketika Ustadz Wahabi ini dan gerombolannya sibuk mencemooh Turbah Karbala dan selalu mengklaim sebagai gerombolan yang menjunjung tinggi sunnah sambil bangga membawa sajadahnya, Ibn Qayyim malah mengatakan Rasulullah tidak pernah sholat di atas sajadah sama sekali. Kami tegaskan, Rasulullah tidak pernah sholat di atas sajadah sama sekali, dan tidak pernah sekalipun dibentangkan sajadah di hadapan beliau sallallahu alaihi wa alih. Ustadz Wahabi ini mungkin belum diceritakan oleh rekan
menyampaikan sejawatnya tentang kitab Ibn Qayyim yang ini. Dan masih banyak contoh lain pernyataan Ibn Qayyim yang ditolak oleh para pengekornya sendiri karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Karena itu kami sering katakan bahwa mazhab yang mereka anut tidak jelas sesuai dengan pernyataan salah satu ulama Ahlus Sunnah tentang keyakinan yang mereka miliki. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Hamzah Ahmad Zain, jilid 17 yang diterbitkan oleh Darul Hadis, cetakan tahun 1995, halaman 43. Hamzah Ahmad Zain berkata dalam catatan kaki, "Aku tidak mengetahui apa mazhab mereka. Mereka mengaku bermazhab Hambali, terkadang mengaku tidak bermazhab dan tidak mengikuti mazhab Hambali. Dan mereka pun telah menentang Az-Zahabi. Padahal Az-Zahabi bermazhab Hambali. Mereka tidak menetapkan satu mazhab yang jelas untuk dikenali. Sesungguhnya mereka di dalam mazhab seperti ular." Kami sarankan agar para pemirsa lebih kritis dan tidak langsung percaya ketika Ustadz Wahabi ini dan gerombolannya ceramah, karena kebiasaan mereka itu langsung menyebarkan apa yang dianggap cocok dengan keyakinan mereka.